3, 2, 1. Bertambah 367 orang sehingga menjadi 12.438 orang. Dokternya meninggal dunia. Pemerintah Banda Aceh terpaksa harus menghentikan proses pembelajaran tatap muka. Masih tingginya angka kasus positif COVID-19 membuat Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Armita Hidayah, jurusan Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Semarang. Nah, kali ini saya akan membahas sedikit bagaimana sih tips belajar online yang efektif di masa pandemi. Sebelum mengetahui tips belajar yang efektif, kita harus mengetahui apa itu kebiasaan belajar. Menurut Jali tahun 2008, kebiasaan belajar merupakan cara bertindak yang diperoleh melalui belajar secara berulang-ulang, yang pada akhirnya menjadi menetap dan bersifat otomatis. Nah, itu dia pengertian dari kebiasaan belajar. Bisa kita lihat, selama masa pandemi, pembelajaran dilaksanakan secara online di rumah masing-masing, sehingga kebiasaan belajar siswa semakin menurun. Yang semula di sekolah bertatap muka secara langsung dengan guru, sekarang menjadi di rumah saja. Untuk itu, ada beberapa tips agar kebiasaan belajar tetap efektif di masa pandemi. Di antaranya, yang pertama, tetapkan manajemen waktu. Waktu yang sehari ada 24 jam, jadi kamu harus dapat mengatur waktu belajar dengan teratur. Kerjakan dengan fokus tugas yang dibebankan guru ataupun dosen. Hal ini lebih mudah dijalani jika kamu dapat mengatur waktu sebaik mungkin. Yang kedua, persiapkan teknologi yang dibutuhkan. Kamu harus mengetahui peralatan-peralatan apa saja yang dibutuhkan untuk melakukan pembelajaran jarak jauh. Kamu juga harus mempersiapkan teknologi yang kamu butuhkan agar pembelajaran di masa pandemi menjadi lebih efektif. Yang ketiga, belajarlah dengan serius. Terkadang kesalahan yang sering kita lakukan, sebagaimana dilansir dari Psikologi Today, adalah tidak fokus ketika melakukan pembelajaran jarak jauh. Untuk itu, kita harus belajar dengan serius ketika melakukan pembelajaran meskipun hanya di rumah saja. Dan yang terakhir yaitu jaga komunikasi dengan pengajar dan rekan-rekan kelas. Bagi yang belum terbiasa melakukan pembelajaran daring, kamu harus menyesuaikan diri untuk terus visible dan berkomunikasi tanggap dengan pengajar atau rekan kelas lain. Nah, ketika kamu sudah merasa belajar efektif, namun terkadang masih muncul rasa malas. Sebenarnya, apakah kalian tahu rasa malas itu berasal dari mana? Yang pertama yaitu karena aktivitas yang monoton. Karena belajar di rumah menyebabkan kita merasa monoton. Selain merasa monoton, kita juga akan merasa kesepian. Kebiasaan yang awalnya di sekolah belajar bersama dengan teman-teman, sekarang berubah menjadi pembelajaran daring, sehingga kita lama-kelamaan akan muncul rasa malas untuk belajar kembali. Yang terakhir yaitu minimnya fasilitas belajar di rumah. Ketika di sekolah, fasilitas belajar sangat mencukupi. Nah, ketika kita di rumah saja, tentu fasilitas belajar kurang mencukupi. Di sini, kita akan merasakan dan menemukan kendala serta malas untuk melanjutkan proses belajar. Banyak sekali bukan faktor yang menyebabkan rasa malas. Untuk itu, kita harus menghilangkan rasa malas dengan menerapkan kebiasaan menjadi lebih efektif. Kita dapat melakukan dengan cara yang pertama, tanamkan motivasi yang kuat. Agar semangat belajar tetap terus ada, maka kita harus memiliki motivasi yang kuat, tidak menjadikan aktivitas tersebut menjadi beban. Yang kedua yaitu mengkondisikan tempat belajar yang aman dan nyaman. Suasana yang nyaman juga mencakup tentang kerapian dan kebersihan tempat belajar. Yang ketiga yaitu membuat jadwal belajar harian. Dalam membuat jadwal atau schedule, kita harus tetap memperhatikan durasi belajar yang agar tidak menimbulkan keletihan. Yang keempat yaitu jangan malu bertanya. Kita diharapkan tidak malu untuk bertanya kepada orang yang dianggapnya mampu memecahkan kesulitan yang dapat dihadapi. Dan yang terakhir yaitu tetap menjaga kesehatan selama belajar.
kita juga harus tetap menjaga kesehatan selama belajar di rumah. Setiap hari kita dapat berolahraga meskipun hanya di rumah saja. Dari penjelasan tadi, kamu jadi tahu apa itu kebiasaan belajar dan bagaimana tips belajar online yang efektif meskipun hanya di rumah. Yuk terapkan belajar efektif agar nilai kita tetap bagus meskipun kita hanya di rumah saja. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.